atau menegakkan atas seseorang fiha di dalam sholatnya solbihi, ya, tulang sulbinya, ya, tulang sulbinya. Jadi kalau misalnya kemarin ya, itu tidak akan diberikan pahala sholat seorang yang tidak, ya, meluruskan tulang belakangnya. Maksudnya bagaimana? Yaitu tidak layukima, tidak diluruskan, ya, tidak ditegakkan. Fi ruku'i was sujudi, di dalam ruku' dan sujudnya. Rawahu Abu Dawud Aydan, dan lagi wa Tirmidzi. Waqala, dikatakan hadis hasan sahih, hadis yang bagus dan sahih. Kemudian sudah dikatakan di situ wa fi riwayatin, di dalam satu riwayat akhara yang lain, hatta yuqima, sehingga dia itu meluruskan, ya, dhahrahu, itu punggungnya, ya, dhahrahu fi ruku'i was sujud, di dalam ruku dan sujudnya. Jadi maksudnya, yang dimaksud dengan yuqima dhahrahu, kalau ruku ini betul-betul itunya terus, ya. Ya contohnya yang sama kayak gini kan. Ada ya. Iya kan, gini. Kemudian ini terapannya nih di lutut ini ya. Jadi siku. Betul-betul ini ya. Ini yang lurus ini ya. Yang sini ini. Jadi yang dimaksud dengan di situ hadis itu wa yuqima dhahrahu, ini dhahrahu adalah punggung, ini lurus. Kalau waktu kecil kita belajar sholat itu biasanya tarwih mangkok, ya, tarwih mangkok diisi air, itu goyang guys, ya. Kalau latihan di zaman kita kecil, latihan sholat. Jadi kalau misalnya tidak lurus kayak gitu, tidak diberikan pahala. Naudzubillah min dzalik, ya. Kan sering banyak banget ya kalau kita lihat ya, sholat yang sampai megang, bukan lututnya yang dipegang, betisnya, betisnya itu kelewatan, ya. Ini yang, jadi di situ dijelaskan hadis tersebut diriwayatkan oleh Abu Dawud, Imam Tirmidzi. Beliau semuanya berkata hadis hasan sahih. Pada riwayat yang lain itu di situ dijelaskan ketika ruku dan sujud itu meluruskan punggungnya, ya, meluruskan punggungnya. Lebih lanjut, wahada, demikian itu nasun, adalah nas anin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, fi anna man shalla, di dalam menerangkan sesungguhnya orang yang sholat walam yuqim, yang tidak meluruskan dhahrahu, punggungnya, ba'da ruku'i was sujud, kamakana, setelah ruku dan sujud, sebagaimana dijelaskan, fasolatahu batilatun. Ingat tuh, fasolatahu batilatun, maka sholatnya batal, ya. Wahada fi sholatil fardu wakada tuma'ninatun, ya. Wahada, demikian itu, fi sholatul fardu, di dalam sholat fardu, wakada tuma'ninatun, ya. Demikian hendaknya tuma'ninah. Ayastaqara kulla udwin fi maudhi'ihi, itu pengertiannya, ya. Jadi yang dimaksud dengan tuma'ninah jama rahimakumullah itu pada hakikatnya menempatkan segala sesuatu itu pada tempatnya. Itu. Jadi kalau orang yang benar posisi sholatnya itu terasa nyaman gitu, ya. Terasa nyaman. Kayak misalnya duduk, baik itu duduk tawaruk maupun duduk
iftiras. Jadi duduk dalam salat itu ada duduk ya iftiras, tawaruk, kemudian ada duduk ya, yaitu qaidan ya. Itu duduk pada tungkai. Itu seperti ini. Gini. Tak kayak gini. Pakai ini nih. Jadi ini yang nih gini. Nah, gitu saya. Nah, ini sebenarnya sholat pakai sepatu. Lagi perang. Sholat dalam kondisi mengenakan sepatu. Tapi di masjid, so nyeker duduknya kayak gitu ya. Ini kadang-kadang salah karena apa? Karena ketika membaca hadis itu hanya melihat apa tekstualnya, bukan melihat pada kontekstualnya dan juga tidak melihat asbabul waridnya itu. Jadi kalau di situ kan ya dilihat aja kan nggak cakep gitu ya. Jadi kembali lagi di situ dijelaskan barang siapa yang tidak meluruskan punggungnya setelah ruku dan sujud seperti sedia kala, maka sholatnya itu batal. kemarin saya kabarin ini kan. Bis. Gak ada gitu ya, ada kan gitu ya. Ini harus betul-betul ya. Ini Samiallahu liman hamidah. Ini kalau madhab Imam Syafi'i di sini, Ibnu Hambal di sini, gitu ya. Jadi ini betul-betul sampai ya, lurus ya, lurus berdiri. Pun demikian kalau sujud, sujudnya dari ini sampai tegak dulu. Ini kadang ada yang belum selesai. gitu ya. Ini kan jadi masih posisi miring ini ya. Nah itu dijelaskan di dalam nas hadis ini. Sholatnya tidak diberikan pahala alias dinyatakan batal. Naudzubillah min dzalik. Jadi kalau kita lihat realitanya, fawailul lil musallin itu banyak sekali. Apalagi yang sholatnya itu otodidak ya, sholatnya itu tidak berguru. Jadi dalam gerakannya. Kemudian lebih lanjut jamaah rahimakumullah dikatakan wasabbata dan telah ditetapkan anhu atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bersabda. Ini jamaah rahimakumullah ya. Maling di dalam salat ya. Jadi maling di dalam salat. Jadi di dalam sholat aja jadi maling ya, bagaimana di luar sholat itu ya. Itu diriwayatkan di sini bahwasanya dinyatakan asyadun nasu syaraqatun ya. Jadi yang paling jahat mencurinya ya, alladzi yaitu yasraqu min sholatihi, yaitu orang yang mencuri di dalam sholat. Gila. Dikatakan wa kaifa yasruku min sholatih, bagaimana mencuri di dalam sholat. Qala la yutimma ruku'aha ya. Jadi pencuri itu la yutimma ruku'aha, tidak menyempurnakan rukunya, wala sujudaha, dan tidak menyempurnakan sujudnya, walal qira'atah, dan tidak membaca fiha di dalamnya. Nih, tidak membaca yaitu tasbih ya, maupun membaca i'tidal itu ya. Jadi ya wes gitu. Jadi ini kan ada gitu ya. Enggak sempat baca gitu ya. Waruwiya al Imam Ahmad min hadis Abi Hurairah, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yandurullaha, sesungguhnya Allah tidak melihat ila rajulun, kepada seseorang la yuqima salbihi baina ruku'ihi wa sujudihi, yang tidak meluruskan punggungnya di antara ruku dan sujudnya. Oh. Jadi perhatikan baik-baik ini ya. Jadi jangan sampai
kita semuanya itu ketika melakukan sholat ya, asal sholat harus menggunakan ilmu betul-betul ya. Dimana di situ dikatakan ya, termasuk ya, maling ya, itu syariqatal ladzi yasruku min solatihi, yaitu wa kaifa yasruku, bagaimana menjadi pencuri min solatihi, qala la yutimmu ruku'iha wala sujudiha ya, ketika tidak menyempurnakan ruku dan sujudnya, maka akan menjadi kategorinya pencuri. Bahkan di situ Rasul menyatakan Allah tidak melihat ya, la yangdurullah, sesungguhnya Allah tidak melihat ila sholati rajulin, kepada sholatnya seseorang, la yuqimu, yang tidak meluruskan ya, apanya, sulbahu baina ruku'ihi wa sujudihi, tulang sulbinya atau punggungnya. Kemudian lebih lanjut ya, wa qala sallallahu alaihi wasallam tilka sholatil munafikin ya. Jadi keadaan daripada sholatnya orang munafik ya, tilka sholatul munafiki, itu dikatakan yajlisu, ketika duduk ya, itu ketika duduk ya, yajlisu yarqabus syamsi hatta idza kanat baina qarnai syaitan. Jadi naudzubillahi min dzalik ya. Saya ulangi, tilka sholatul munafiki yajlisu, sesungguhnya sholatnya orang munafik itu yajlisu, duduk ya, yarqubus syamsi, menunggu matahari ya, menunggu matahari, idza kanat baina qarni syaitan, ketika matahari itu sampai berada di antara dua tanduk setan, yaitu hampir tenggelam, maka qomah, orang itu baru berdiri melakukan sholat. Yang dimaksud adalah sholat asar nih. Kemudian melakukannya itu dijelaskan ya, fataqaraha arba'an la yadhkurullaha fiha illa qalilan, itu fanaqara arba'an ya, secepat kilat 4 rakaat ya. Jadi istilahnya coron Jawa itu jengkelit itu ya, 4 rakaat itu, 4 rakaat itu melakukannya itu secepat kilat ya. Kemudian la yadhkurullaha, tidaklah menyebut asma Allah, fiha, di dalam sholat itu, illa qalilah, kecuali hanya sedikit. Monggo direnungi baik-baik ya. Jadi orang munafik itu ketika sholat seperti itu, sholatnya terburu-buru. Kemudian ketika mau menjalankan itu menunda, ngulur waktunya sholat itu. Naudzubillahi min dzalik. Kemudian lebih lanjut, wa an Abi Musa qala, telah berkata Abu Musa, itu meriwayatkan suatu hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa an Abi Musa qala sallallahu qala shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman bi ashabihi. Saya ulangi, wa an Abi Musa, dari Abi Musa qala, dia berkata, shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah melakukan salat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yauman, pada satu hari, bi ashabihi, beserta sahabatnya, summa jalasa, kemudian duduk, fadahola rajulun, kemudian masuk seseorang, faqoma yusalliya,
Kemudian dia berdiri mengerjakan salat. Faja'ala yarka'u. Ya, faja'ala dijadikan itu pada saat ruku wayang kiru sujudahu. Ya, wayang kiru sujudahu. Ya ruku dan sujud itu seperti wayang kiru. Ya, seperti mematuk. Wayang kiru cepat banget ya. Faja'ala yarka'u wayang kiru sujudahu. Yaitu mengerjakan ruku wayang kiru ya. Itu di situ mana sih tadi? Ya. Wayang kiru sujudahu itu seperti mematuk ya dalam sujudnya. Faqala Rasulullah SAW, maka bersabda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, tarawna hadza. Ya. Tidakkah kau melihat yang demikian itu? Lau mata ala khairi millati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasallim. Itu dikatakan ya. Lau mata, andai kata dia mati, mata ala khairi, maka matinya itu di luar millati, jalan ataupun tuntunan Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi dan keluarganya wasallam. Kenapa? Yang kiru salatahu, karena ya, mematuk di dalam sholatnya ya, cepat banget ya. Kama yang kirul kharabi dami, kama yang kiru, sebagaimana di situ ya, mematuk ya, seperti mematuk itu gagak ya, burung gagak itu mematuk darah. Naudzubillah min dzalik, seperti gagak yang mematuk darah ini, atau seperti ayam itu matuk ya, makanan itu ya. Kama yang kirul khorabidami. Ahrojahu, redaksi hadis Abu Bakar bin Husaimah ya, fi sahihahu, di dalam hadis sahihnya. Naudzubillah min dzalik di sini. Kemudian juga dikatakan wa an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, semoga diridhai oleh Allah, pun demikian kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min musalli illa wa malakin an yaminihi wa malakin an yasarihi fa inna annahuma arajan biha ilallahi ta'ala wa allam yatamaha darban biha wajhahu. Naudzubillah min dzalik. Jadi ketika orang itu melakukan sholat ya, kata Sayyidina Umar, ma min musalli, tidaklah seseorang itu sholat illa, tidak lain, wa malaki, ada malaikat, an yaminiha, berada di sebelah kanannya, wa malaki, dan ada malaikat, an yasarihi, berada di sebelah kirinya. Fa'in atamaha, manakala menyempurnakan ya, manakala menyempurnakan sholatnya, arajan biha ilallahi ta'ala, maka sholatnya itu arajan biha, itu akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi sebaliknya, jadi saya ulangi di sini, setiap orang sholat pasti di sisi kanan kirinya ada malaikat ya. Kalau mengerjakannya itu dengan sempurna, kedua malaikat itu akan membawa sholatnya ke hadirat Allah, arajan biha ilallahi ta'ala. Wa ilam, tapi sebaliknya manakala tidak ya tamaha, menyempurnakan sholatnya, darban biha wajhahu, maka sholatnya akan dipukulkan ke wajahnya. Makanya semakin sekalipun sholat, maaf ini jangan kesinggung ya, ini mukanya gosong gitu, mukanya tidak berseri itu. Nah, di sini naudzubillah min dzalik gitu ya. Jadi walaupun dia sholat tidak ada asari sujud, tidak ada bekas sujudnya. Naudzubillah min dzalik.
Jadi saya ulangi di situ, wa an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dari Sayyidina Umar bin Khattab, semoga beliau diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mamin musalli illa wa maliki an yaminihi wa maliki an yasarihi. Tidaklah seseorang itu sholat kecuali ada malaikat di samping kanan dan malaikat di samping kirinya. Fa'in atamaha, kalau dia menyempurnakan sholatnya, arajan biha ilallahi ta'ala, maka sholatnya itu dibawa ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, diterima. Wa illam yatamaha darban biha wajhaku, kalau tidak menyempurnakan maka sholatnya itu akan dipukulkan ke wajahnya. Naudzubillahi min dzalik. Warawiyal Baihaqi bisanadihi an Ibadati bin Samit, ini diriwayatkan oleh Ubaidah bin Samit, beliau berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tawaddo, barang siapa berwudu, ahsanul wudu'a, dengan menyempurnakan wudunya, summa qama ila sholati, kemudian berdiri mengerjakan sholat, fa'atamma ruku'aha, dan menyempurnakan rukunya, wa sujudaha, dan sujudnya, wal qira'ata, dan bacaan Al-Qur'annya, fiha, di dalam salat, qalatas salata, maka salat itu berkata, salat itu berkata, hafadhakallahu kama hafadtani, semoga Allah menjaga kamu sebagaimana kamu menjaga aku. Summa sa'ada biha, kemudian naik salat itu ila samai, ke langit, walaha, sertanya doan, itu cemerlang, putih warna, wanurut, cahayanya, walaha doan, sertanya itu bersinar, wanuran, dengan cahaya yang putih. Fafutihat laha awabas sama, kemudian dibuka atasnya pintu langit, hatta yantahiya biha ilallahi ta'ala, sehingga sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Fatasyaffa'u li sahibiha, dan menjadi atau memberi syafaat kepada pelaku salat itu. Wa idzalam yutimma ruku'aha, dan manakala tidak menyempurnakan rukunya, wala sujudaha, dan sujudnya, walal qira'ata, dan tidak menyempurnakan bacaannya, fiha, di dalam salatnya, qalatis shalah, maka berkata salat itu, dhayya'akallahu, semoga membinasakan kamu, naudzubillah min dzalik, kama dhayya'tani, sebagaimana engkau itu menyia-nyiakan aku. Semoga Allah menyia-nyiakan, atau bisa dimaknai membinasakan. Summa sa'ida biha ila samai, kemudian sholat itu naik ke langit, wa 'alaiha dulmatun, sertanya itu kegelapan, fa uhliqat dunaha awabas samai, kemudian terkunci, tertutup, pintu langit. Summa talafa, kemudian sholat itu dilipat, kama yalifa saubi khalqi, sebagaimana baju, bajunya manusia. Kemudian fayudribu biha wajahu sahibiha, kemudian dipukulkan sholat itu ke wajah pelakunya. Naudzubillahi min dzalik. Orang kalau misalnya setiap hari
dipukul gitu ya, gimana nggak pusing? Paham? Ini coba perhatikan, renungi betul-betul itu. Kalau misalnya sholat yang nggak benar itu setiap hari itu dipukul ya. Nah yang mukulin itu ya malaikat itu. Jadi kampleng setiap hari sama malaikat 5 kali coba. Hah? Ya gimana nggak jengking ya? Gimana nggak hidupnya nggak pusing? Naudzubillahi min dzalik, tsumma naudzubillah. Ya. Paham di sini ya? Jadi makanya jamaah rahimakumullah, jagalah salat. Kemudian lebih lanjut, Wan Salman Al Farisi, itu dari Salman Al Farisi radhiyallahu anhu. Semoga beliau diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dijelaskan, qala Salman Al Farisi berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, as-salatu mikyalu, salat itu seperti timbangan. Faman wafiyalahu, waman tawfafa faqad alimat tumma, alimtum ya. Maka Allahu fil mutaffifin. Saya ulangi ya. Jadi salat itu seperti timbangan. As-salatu mikyalu. Faman wafiyalahu, siapa yang menyempurnakan maka akan disempurnakan. Tapi waman tafafa ya, barang siapa ya itu ngentengin ya, ngeringanin ya, atau khianat di situ, maka faqad alimtum, maka akan dijadikan tahu maqalallahu fil mutaffifin, apa yang difirmankan Allah di dalam surat Al-Mutaffifin. Qala Allah Ta'ala, telah berfirman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Mutaffifin, wailul lil mutaffifina. Di situ dijelaskan jamaah rahimakumullah, celakalah ya mutaffifina ya. Maka kecelakaan atau wail yang sangat besar bagi mutaffifin. Mutaffifin itu orang yang mengurangi timbangan atau takaran. Ini. Jadi wailul lil mutaffifina, wal mutaffifu huwal ya, al munqasi lil kaili au al wazni. Al wazni itu orang yang mengurangi timbangan atau darai ya, au solati ya, timbangan ataupun ya, ukuran ya, dirok ataupun solat. Wa'adahumullahu, maka dijanjikan dibalas oleh Allah SWT biwailun, itu dengan celaka, wa huwa wadin, yaitu jurang, fi jahannam, di dalam neraka jahannam. Naudzubillahi min dzalik. Bagaimana keadaan jurang neraka jahannam tersebut? Itu dikatakan di situ jamaah rahimakumullah, ya, tastakhisu jahannam min harrihi. Naudzubillahi min dzalik. Itu satu jurang yang sangat panas ya, di dalam neraka jahanam, yang karena panasnya itu sampai lembah atau gunung kalau dimasukkan ke dalamnya niscaya akan terbakar hancur. Naudzubillahi min dzalik. Wa huwa wadin fi jahannam tastakhisu jahannamu ya, min harrihi. Kemudian wa'an Abi Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah SAW qala idza sajada ahadukum, dari Ibnu Abbas, semoga beliau diridhoi oleh Allah, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, idza sajada ahadukum, manakala sujud di antara kamu, fal yudhi'u wajhahu, maka taruh
fal yudhi'u wajhahu, taruh wajahnya, wa anfuhu ya, wa anfahu, kemudian hidungnya, wa yadihu, tangannya, kedua tangan, alal ardi. Fa innallaha ta'ala, karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, uhiya ilayya, memberikan wahyu kepadaku, anna usjida ala sab'ati a'dha'in, sesungguhnya anggota tubuh, anggota sujud itu ada 7 ya, anggota. Ini makanya ketika kita ini sholat pakai masker ya di sini ya, sampai lihat itu nasnya. 7 itu satu al-jabhatun, jidat ya, nih jabhatun. Kemudian yang kedua wal anfu, hidung. Kemudian wal kafaini, warok bataini. Wal kafa ini 2 telapak tangan, waruk bataini kedua lutut, wasudurul qadamaini, wasudurul ya, wasudurul itu bagian ya, bagian ini ya, bagian apa namanya, telapak ya, jari-jari ini, qadamaini kaki. Jadi makanya ini, jadi jangan orang sujud ada sujud kayak gini ya, paham ya, sujud nggak perlu digoyangin Pak, paham ya, ini enggak, jangan nempel kayak gini, tapi di situ suduri berarti gini, kena gini ya, jadi waya gitu kawannya, silahkan digikan, jadi suduri kodami gitu. Itu anggota sujud. Jadi kalau misalnya nggak seperti itu, nggak sempurna sujudnya, ditolak. Jadi ingat-ingat di situ ya keterangannya. Jadi al jabhatun wal anfun wal kafaini ya, warok bataini wasudurul qadamaini ya. Wa anna la akufu sya'ron wala sauban ya. Jadi hati-hati ya, sekalipun di situ terhalang 1 helai rambut ya. Jadi jamaah rahimakumullah, jadi dijelaskan di situ ya, apabila seseorang itu melakukan apa tadi ya, anggota sujud ya, sujud, aku mantan yang orang jelas ya. Halaman berapa tadi? 23 ya, Paris nih, tengah-tengah itu, Wan Ibnu Abbas ya. Jadi diceritakan oleh Ibnu Abbas di situ radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, apabila salah seorang di antara kalian bersujud, hendaknya meletakkan wajahnya, yaitu hidungnya, kemudian tangannya di atas tanah, karena Allah Ta'ala memerintahkan supaya bersujud itu dengan 7 anggota badan. 1 itu jabhatun, kening atau jidat ya, jabhatun itu kening, kemudian wal anfu hidung, kemudian wal kafaini 2 telapak tangan, kemudian warok bataini kedua lutut, kemudian di situ ya, kedua telapak kaki ya, kedua telapak kaki yang disebut wasudurul qadamaini. Dan supaya tidak ya, itu supaya tidak apa namanya menahan ya, ataupun mengeluarkan, walaupun itu wa alla aku fa sya'ron ya. Ini jangan sampai terhalangi walaupun 1 helai rambut itu.
jangan sampai menguraikan, ya. Makanya kenapa supaya memakai, ya, itu khauf, ya, penutup kepala, apa itu surba, apa namanya, surban, ya, udeng-udeng itu. Jadi jangan sampai sehelai rambut pun atau pakaian, ya, yang melekat itu ngalangi, ya, ngalangi daripada anggota sujud. Nah sekarang pertanyaannya, kalau misalnya di sini lutut ini kan kehalangan kehalangan kain, itu tidak masalah karena di situ adalah aurat, itu di dalamnya adalah aurat, ya. Jadi beda dengan yang lainnya, ya, telapak tangan ini. Jadi kalau misalnya di situ kok terhalanginya itu yang lain selain daripada yang aurat itu, terhalanginya itu oleh pakaian yang menempel gitu, ya. Misalnya kan pakai lidah, kemudian di sini jatuh, ya kita sujudnya di atas lidah, itu dinisbatkan terhalang satu helai rambut, tidak sah. Makanya kalau misalnya seperti itu, jatuhkan sekalian, ya, lidahnya itu ditarik jika dijatuhkan, paham ya? Kalau misalnya kan pakai ini, lidah itu selain selendang. Kalau misalnya turun ini kadang-kadang kan blok ini di atasnya gitu, ya, nutupi sajadah gitu, ya. Nah kemudian kita di atasnya. Nah kalau itu terjadi kayak gitu, langsung jatuhin aja, paham di sini, ya? Jadi dijatuhkan. Nah kalau misalnya itu jatuh, nisbatnya saja itu tetap sah. Tapi kalau misalnya masih nempel ke tubuh, itu sujudnya batal, tidak sah karena terhalangi. Sebagaimana di situ dijelaskan, ya, wa alla, maka tidaklah, ya, aku fusya'ran, ya, itu wala sauban, maka tidak boleh aku di situ menghalangi, ya, mencegah sya'ron, satu helai rambut, wala sauban, ataupun pakai pakaian. Faman sholla walam yu'ti kulli udwin minha hafahu, maka la'anahu dalikal udwin hatta yafruhu min sholatihi. Jadi kalau misalnya di situ kok tidak sempurna, anggota tubuh itu melaknat sampai rampung sholat. Naudzubillahi min dalik, ya. Jadi barang siapa sholat dengan tidak memberikan hak setiap bagian tubuh tersebut haknya, maka bagian tubuh itu akan melaknat sampai dia selesai dari sholatnya. Itu naudzubillahi min dzalik. Faman sholliya, barang siapa mengerjakan sholat, walam yu'ti, tidak menyampaikan atau memberikan kulli udwin, tiap-tiap anggota tubuh, minha, hak kihi, dari haknya untuk sujud, lanahu, maka anggota tubuh tersebut akan melaknat, lanahu dalika udwin hatta yafruhu min sholatahu, hingga selesai sholatnya. Naudzubillahi min dzalik. Waruwiya al-Bukhari an Hudzaifah, diriwayatkan dari Imam Bukhari dari Hudzaifah bin Yamani radhiyallahu anhu, annahu, sesungguhnya Imam Bukhari itu ra'a rajulan, melihat seseorang, yusalliya, yang mengerjakan salat, wala yutimar ruku'us salati, yang tidak menyempurnakan ruku salatnya, wala sujudiha, dan sujudnya. Faqala lahu, maka berkata kepadanya Hudzaifah, sholaita, ya, salatlah kamu, walau mata, andai kata kamu mati, wa anta tusolliya hadhihi shalah, kamu sholatnya masih seperti itu, mata ala khairi fitrati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, maka kamu matinya itu tidak menetapi fitrah agama Islam, yaitu fitrahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya di sini penting sekali, jangan sekedar rajin sholat saja, harus ngerti ilmunya, ya.
Kemudian waruwiya wa fi riwayati, di dalam satu riwayat Abi Dawud anahu qala, Abu Dawud beliau berkata, ya, mundukum tusalliya hadis salah, ya, sudah berapa lama kamu salatnya demikian? Qala mundu arba'ina sanatan, selama 40 tahun. Qala ma shalaita mundu arba'ina sanatan syai'an, sekalipun orang itu 40 tahun tidak pernah putus sholat. Itu sholat terus ya. Perhatikan di sini ya. Ini naudzubillah min dzalik. Walau mata, andai kata mati, mata ala khairi fitrati Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka matinya itu su'ul khatimah. Ya Allah. Makanya di dalam keterangan kitab Minhajul Abidin ya, dijelaskan di situ. Jadi setelah kita ini makrifat terhadap ilmu ya, nih, jadi ketika kita melewati aqobah ilmu dan makrifat, maka bertanyalah kepada ahlinya perihal ibadahnya. Itu dipelajari betul-betul, jangan sekedar hanya mengerjakan. Karena di sini jelaskan ya. Jadi waruya Bukhari an Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu anna, sesungguhnya Hudzaifah itu annahu Hudzaifah ra'a, melihat rajulan, ada seseorang laki-laki yusalliya, yang mengerjakan salat, wala yutimma ruku'u salati, yang tidak menyempurnakan ruku salatnya, wala sujudaha, dan tidak menyempurnakan sujudnya. Faqala lahu Hudzaifah, maka berkata kepada orang itu ya, sahabat Hudzaifah itu, shalaita walau mata wa anta tusalliya hadza shalah, ya, andai kata kamu sholat ya, kamu mati dalam keadaan sholat yang demikian, mata ala khairi fitrati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, maka matinya itu di luar fitrahnya agama Islam. Wa fi riwayatin, di dalam satu riwayat Abi Dawud anahu qala, Abu Dawud itu berkata, mundukum tusalliya hadis shalah, ya, kepada orang yang sholatnya tidak menyempurnakan ruku dan sujudnya. Sejak kapan kamu sholat? Qala, dia berkata, mundu arba'ina sanatan, ya, 40 tahun aku sholat terus. Qala, kemudian dikatakan, ma sholaita mundu arba'ina sanatan syai'an, sekalipun kamu itu melakukan sholat selama 40 tahun. Walau mata ala khairi fitrati Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka ketika tidak menyempurnakan ruku dan sujudnya, maka matinya itu ya, su'ul khatimah khairi fitrati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Naudzubillahi min dzalik. Hingga dikatakan oleh Wakanal Hasan Al-Basri yaqulu, Imam Hasan Basri berkata, ya ibni Adam, hai anak Adam, ayu syai'un yu'isu alaika min dinika, sesuatu apakah yang menjadi kemuliaan atas kamu di dalam agama kamu, yaitu Islam, atau secara ijmal ya, apa yang menjadi kemuliaan kamu di dalam Islam? Idza hanata 'alaika salataka, kalau kamu sudah mengabaikan salatmu, wa anta, karena atas kamu awalun, yang pertama, ma tas'alu anha yaumal qiyamah, yang akan ditanyakan kepada kamu pada hari kiamat, itu salat. Kama taqaddama, sebagaimana ya, yang terdahulu, min qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, di dalam kitab ini menjelaskan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, awalu ma yuhasibul abdi yaumal qiyamah, ya, maka yang pertama akan dihisab ya, di hari kiamat atas hamba Allah, min amalihi sholatahu, dari amal sholatnya. Fa in sholahat faqad aflaha wa anjaha, kalau bagus sholatnya maka menjadi bagus, selamat dan beruntung dan selamat. Wa in fasadat faqad khabba wa khasira, tapi sebaliknya kalau rusak maka menjadi celaka dan merugi. Nih, maka jamaah rahimakumullah,
Di sini fa'in manakala intaqassa minal fardhatun syai'un yaqulullahu ta'ala, apabila mengurangi ya kesempurnaan dari ibadah fardu, maka Allah Subhanahu wa taala akan berfirman, ungduru hal li 'abdi min tatawwu'i fayakmala bihi ma intiqasa minal fardhatun. Lihatlah sholat sunnahnya, itu untuk menyempurnakan atasnya dari kekurangan sholat fardunya. Summa yakunu sairu amalihi kadzalik, kemudian ditinjau seluruh amalan yang lainnya. Makanya di sini jamaah rahimakumullah, nanti ada terkaitan ya, amalan sholat sunnah itu melengkapi daripada amalan sholat wajib. Sebagaimana itu dikatakan, bila mana amalan fardu itu kurang sempurna, Allah itu berfirman, ya, apa firmannya? Ungduru, lihatlah, hal li 'abdi, atas apa yang ada di dalam hambaku, ya, min tatawwu'i, dari ibadah sunnahnya, fayakmalu bihi mangtikosu minal fardhatun, maka jadilah pelengkap atau jadilah penutup daripada kekurangan ibadah fardunya. Maka seorang hamba itu mestinya memperbanyak amalan sunnah untuk menyempurnakan fardunya. Jadi di sini jamaah rahimakumullah, sampai sini insyaallah, mudah-mudahan nanti panjang umur, amin ya rabbal alamin. Kita teruskan dengan fi uqubati tarakus shalah, ya, siksaan bagi orang yang meninggalkan salat. Makanya fayan bakhilil abdi ayas taksiru minan nawafili hatta bikamali bihi ma intiqasu min faraidihi, ya. Sebaiknya kita semuanya itu pada memperbanyak, ya, sholat sunnah untuk menyempurnakan, menutupi kekurangan daripada sholat fardunya. Jadi kalau kita lihat jamaah rahimakumullah, mari kita introspeksi diri, muhasabah, ya. Di sini bagaimana amaliyah sholat begitu pentingnya. Jadi sholat itu menjadi barometer kemuliaan hamba Allah di sisi Allah, ya. Apabila kita ini menjaga sholat dengan baik, dengan keilmuan yang benar, insya Allah kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita lihat ini ya, mundu arba'ina salatan, selama 40 tahun mengerjakan sholat, tetap aja dinilai tidak sholat. Bagaimana yang tidak sholat sama sekali nih. Makanya silahkan tinjau keluarganya, putra putrinya, bagaimana dengan sholatnya. Sangat besar ya dosanya kita orang tua apa